Shalom Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini saya senang bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kasih dan seluruh pemirsa. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus, kekuatan firman mengalir dalam kehidupan kita. Semangat di pagi hari ini terus mengikuti kita, semangat dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Tentu kita sudah berdoa, membaca firman Allah di pagi ini, dan izinkan saya membawakan renungan firman Allah pada saat pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Samuel 17. Ini tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Ya. Saya akan bacakan ayat 26, 37, 45. Demikian bunyi firman Allah. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang berdiri dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Lalu kemudian ayat yang ke-37, demikian bunyi firman Allah. Pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ayat 45. Demikian bunyi firman Allah. 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah yang segala barisan Israel yang kau tantang itu. Puji nama Tuhan. Dan ayat 10 dan 11 saya akan bacakan. Pula kata orang Filistin, aku menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang, seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Jadi ini pertempuran antara orang Filistin dan orang Israel. Dan seseorang yang tingginya hampir 3 meter, itu berat bajunya saja hampir 57 kilogram, mata tombaknya saja hampir 8 kilo. Lalu kemudian di kepalanya ada ketopong keselamatan, di bajunya ada baju jira, dan di kakinya ada yang melindungi kakinya kalau ada pukulan-pukulan mungkin kepada dia. Jadi sesuatu yang tidak mungkin akan mengalahkan dia. Dan itu melihat saja. Kalau Alkitab mengatakan tinggi orang ini 6 hasta sejengkal, 6 kali 45 tambah 30, hampir 3 meter. Anda bisa bayangkan menghadapi orang 3 meter yang terlatih dalam berperang, yang terlatih dalam pertempuran, dan itu menteror orang Israel di bawah pimpinan Raja Saul. Panglimanya Abner sangat ketakutan, semua ketakutan termasuk raja. Jadi seenak-enaknya saja si Goliat ini menghina Allah Israel. Bagi orang Israel, mereka mungkin sudah berprinsip yang hitam tidak akan mungkin putih, yang putih tidak akan mungkin hitam. Artinya tidak akan mungkin bisa mengubah situasi mereka. Sampai tiba seorang anak remaja, ya, seorang pengembala yang kerjanya mengembalakan domba di padang, tiba-tiba datang karena ayahnya menyuruh dia menghantarkan makanan kepada saudara-saudaranya. Ada 3 saudara-saudaranya, Eliab, Abinadab, Sama. Jadi di sana saudara-saudaranya itu menjadi perwira-perwira di dalam pasukan dari Raja Israel, yaitu Saul. Dia sangat mendidih darahnya ketika
mendengar olokan orang-orang yang atau olokan dari si Goliat itu. Dia berkata, aku akan hadapi orang ini. Karena semua orang sudah mengalami kecemasan dan ketakutan yang begitu luar biasa. Kakak-kakaknya itu, terutama Eliab, itu marah sekali kepada Daud. Aku tahu kenakalanmu, aku tahu kejahatanmu. Kau datang kemari hanya untuk melihat pertempuran kan? Padahal dia sudah tahu bahwa dia itu mengantar makanan kepada dia, saudara-saudaranya. Tapi ya begitulah. Tetapi si ini tetap mau minggir, dia tetap pergi ke tempat yang lain, mencari peluang agar dia bisa datang kepada raja. Dia bercerita, dia mengatakan dia bersedia untuk menghadapi orang itu. Karena semua orang Israel tidak berani. Bagi dia tidak ada yang putih yang tidak bisa dihitamkan, tidak ada yang hitam yang tidak bisa diputihkan. Karena dia bersama dengan Allah. Jadi tema kita masih adalah Daud menantang ketidakmungkinan. Bagaimana semuanya bisa terjadi? Pertama, karena Daud mengenal Allah yang hidup itu. Jadi kalau kita mengenal Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang perkasa, Allah yang maha hadir, Allah yang menyertai, Allah yang memberkati. Dia bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang menaklukkan musuh-musuh kita. Kata firman Allah dalam Ulangan 33 ayat 27. Jadi dia yang menaklukkan, dia yang menghancurkan. Tetapi mengapa bangsa Israel tidak bisa melihat itu? Mengapa bangsa Israel mengalami ketakutan yang sangat luar biasa? Sampai seorang anak remaja yang pipinya kata firman Allah masih kemerah-merahan. Karena dia senantiasa diliputi dengan roh Allah. Dia senantiasa bersahabat dengan Allah. Kesukaannya adalah bergaul dengan Allah, memuji Allah. Sehingga ketika Allahnya direndahkan, dia tahu bahwa dia mampu mengalahkan. Sekalipun tidak ada kekuatannya untuk melawan. Bayangkan si kecil dengan si giant. Itu tidak akan mungkin. Tetapi karena dia mengenal Allahnya yang hidup, Allahnya yang perkasa, Allahnya yang menciptakan langit dan bumi, dia tahu kalau dia Allah yang hidup itu tidak akan tinggal diam. Penyertaannya di padang belantara, penyertaannya di padang gurun yang selama ini akan terus dinikmati saat melawan orang yang menghina Allah Israel itu. Haleluya. Jadi dia mengenal Allah yang hidup. Lalu yang kedua, dia Daud. Yang ketiga itu, yang kedua adalah Daud percaya kepada Allah. Anda bisa bayangkan ketika dia menghadap raja, orang raja lihat begini, oh ya orang kecil ini gimana ini? Tetapi dengan semangat dia berkata bahwa aku seorang pengembala. Pengembala kambing domba yang lemah menurut ukuran manusia, yang tidak terlatih, tidak punya dasar-dasar militer, tidak punya strategi. Tetapi mau saya katakan kepada Anda, dia terus berani menghadap kepada raja. Dia katakan kepada raja, Tuanku raja, aku ini seorang gembala, tetapi kalau ada singa dan beruang yang memakan kambing dombaku, aku akan tangkap dia, aku akan lepaskan dia. Aku telah dilepaskan oleh Tuhan dari cakar-cakar singa dan beruang. Hari ini juga dia, Goliat itu, akan diserahkan Tuhan kepadaku. Makanya kalau tadi yang kita baca tadi ayat 37 itu, diberkati Allah engkau, Tuhan menyertai engkau, kata Saul, Raja Saul. Puji nama Tuhan. Jadi kalau Allah mengenal Allah Anda di situasi yang tidak menyenangkan, Anda datang kepada dia, maka dia sanggup menyelesaikan masalahmu. Keadaanmu yang tidak mungkin bisa diubah,
Kalau engkau masih berpikiran yang putih tidak akan mungkin hitam, yang hitam tidak akan mungkin putih, berpikirlah pada Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Yang putih bisa dibuat hitam, yang hitam tidak bisa, yang hitam bisa dibuatnya putih. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Selama kita mengenal kekuatan Allah yang Maha Kuasa itu, selama kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa itu, maka Dia sanggup melakukan perkara yang sangat luar biasa. Lalu raja mencoba memberikan pakaian kerajaan, pakaian raja supaya dia pakai, supaya nanti apabila ditombak dia, ya bayangkan matanya saja, mata lembingnya itu hampir 8 kilo. Ya, dia tidak datang dengan perisai dengan lembing. Tetapi ketika dia coba, semuanya yang menyulitkan dia bergerak. Lalu dia tanggalkan. Tidak raja, aku akan berangkat dengan caraku sendiri. Jadi jangan rendahkan kekuatanmu. Bersama dengan Allah kita lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita hanya mau mengenal Dia. Kalau kembali saya katakan dalam Mazmur 91, kalau engkau mengenal Allah, kalau engkau mencintai Allah, Dia akan menolong engkau, Dia akan menyelamatkan engkau. Ketika engkau berdoa, Dia akan menjawab engkau. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang mau bersahabat dengan semua orang. Apa yang tidak mungkin bisa dimungkinkan oleh Allah. Tantanglah ketidakmungkinan itu. Karena dengan menantang ketidakmungkinan itu, engkau akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan kepada dirimu. Dan segala sesuatu mungkin bagi orang percaya, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Pertanyaan saya adalah, apakah kita masih terus percaya kepada Allah yang hidup? Masihkah kita mengandalkan Allah yang kita percaya itu dalam kehidupan kita, dalam persoalan kita, dalam keluarga kita, dalam anak-anak kita, dalam situasi dan kondisi apapun? Masihkah kita mengandalkan Dia? Masihkah kita percaya akan karya Allah, akan pekerjaan Allah yang dahsyat dan luar biasa, yang dapat menaklukkan musuh-musuh kita? Miliki iman seperti apa yang dimiliki oleh Daud. Sekalipun badannya kecil, masih kemerah-merahan, masih remaja, tidak terlatih, tetapi Allah menyertai dia. Allah menyertai dia. Allah menyertai dia karena dia percaya kepada Allah. Dan ketakutan yang dimiliki oleh orang Israel melihat keberanian anak ini. Wow. Ada sebuah harapan yang akan terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka berharap berharap cemas dan ngiri-ngiri sedap. Mungkin ada orang menangis, Tuhan tolonglah anak kecil itu, supaya anak kecil itu membatalkan niatnya. Dia masih kecil Tuhan. Dia tidak punya dasar-dasar pendidikan militer. Tolong supaya hatinya jangan mengeraskan hatinya. Supaya dia nyerah saja, biar sudah. Tapi ada orang, Tuhan, aku tidak berani. Tidak punya nyali aku menghadapinya. Tidak punya kekuatan aku menghadapinya. Tapi melalui seorang anak itu ada harapan bahwa Engkau yang dipercayainya, bahwa Engkau yang dikenalnya sebagai Allah yang hidup. Datanglah membantunya, datanglah menolongnya. Saya tidak tahu di pihak mana kita. Apakah kita pihak yang mendukung si Daud yang kecil ini, ataukah kita berharap si Daud itu menyerah? Tetapi Daud terus maju menghadapi orang ini. Maka kalau kita lihat percakapan ketika pertarungan belum terjadi, dikatakan oleh si Goliat ini, kau pikir aku ini anjing kah? Kau bawa begituan? Ya kalau mau perang itu bawa pedang kah? Bawa apakah? Ini kau bawa yang ketapel apa itu? Itu pengalih-alih atau di kata bahasa kita ini ketapel. Dan Anda bisa bayangkan semua badannya ditutupi dengan besi. Kepalanya saja ya, karena dia pakai topi besi.
Jadi mukanya saja yang kelihatan, badannya, kakinya, dadanya semua ditutupi dengan baju zirah baju zirah. Jadi sangat sulit. Udah bayangkan 3 meter memakai baju 57-an kilo. Karena kita mengatakan bahwa baju zirah yang 5.000 sikal, bayangkan kali 11,4, saya menghitungnya 5.700 gram. Jadi kira-kira 57 kilo. Ya, kita baju 1 kilo aja gak berat. Ini 57 dia dengan anteng. Karena memang, tiga meter, besar, tinggi. Waduh, dia lihat ini, makanya dia tombaknya itu luar biasa. Sekali dia nombak akan mati. Tapi Daud tidak takut. Kau datang kepada aku dengan lembing dan pedang. Tapi aku datang dengan nama Allah Israel yang kau tantang itu. Jadi yang ketiga, dia berperang bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya, bukan dengan kehebatannya, bukan karena dia orang yang super, bukan. Tapi dia datang berperang melawan Goliat dengan nama Allah Israel itu. Dengan nama Allah Israel itu. Itulah sebabnya di dalam perjanjian baru dikatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi di dalam nama Yesus kita mengusir setan-setan, mengusir segala sakit penyakit, mengusir segala masalah dalam kehidupan kita. Yang saya mau katakan, masih kita berdoa secara spesifik kepada Tuhan, ataukah kita berdoa jamak-jamak saja kepada Tuhan? Ataukah masih kita berkata, kalau kita minta kesehatan, masihkah kita katakan kesehatan? Atau kalau kita minta berlalu pandemi ini, masihkah kita terus berdoa untuk pandemi ini? Ataukah kita sudah berhenti? Datanglah menghadapi persoalanmu dengan nama Tuhan yang penuh kuasa itu. Dia omnipotent, dia maha kuasa. Omniscience, dia maha tahu. Omnipresent, dia maha hadir. Jadi ketika engkau bersekutu dengan dia, dia hadir. Dan Tuhan begitu luar biasa. Dan sekali saja dia mengumban dengan pengali-aliannya. Jadi kalau dulu saya di kampung masih suka menggunakan pengali-ali itu. Jadi itu tidak langsung diketapel begini, tetapi kita mengayunkannya, lalu kita lepaskan satu tali, lalu batu itu akan meluncur. Itu dulu waktu saya gembala. Jadi kita tahu bagaimana menggunakan pengali-ali itu. Jadi kita tahu bagaimana kecepatan semakin kuat putarannya, semakin kuat hantamannya. Makanya ketika dia melakukan itu, tombak dilempar kepada dia, tidak kena. Tidak kena. Itu membuat si raja si Goliat menjadi penasaran. Jadi dia tidak kena. Nyampi. Karena memang dia ligat itu apa ya? Cekatan gitu. Ligat itu bahasa Batak. Ligat itu, cekatan gitulah. Dia akan bisa menghindar secara tepat dan dia tidak akan kena gitu. Jadi dia ligat, cepat ya. Jadi dia bisa cepat mengantisipasi segala keadaan. Dan pada waktu dia mempunyai kesempatan untuk menggunakan penggali, sekali saja kata firman Allah, karena dia 5 senjata. Jadi Anda bisa bayangkan, dengan 5 batu ini, dengan maksimal batu ini, orang itu sudah harus mati. Jadi dia tidak banyak, dia hanya bawa 5. Itu saja senjatanya, batu itu. Dikatakan oleh Alkitab, batu yang gak licin. Lalu ketika diumban dan kena kepada, lalu apa yang terjadi? Roboh. Dipenggal itu kepalanya, bukan dengan pedangnya, tapi dengan pedang dari si Goliat itu sendiri.
Dan ketika orang Filistin melihat pahlawan mereka telah roboh, telah jatuh, mereka diliputi ketakutan, berganti situasi. Dan peluang itu digunakan oleh orang Israel untuk membunuh mereka. Dan setelah mereka mengalahkan Israel, Filistin, dan akhirnya mereka menjara. Yang mau saya katakan adalah, apa yang tidak mungkin tadinya bagi Goliat, bagi orang Israel untuk mengalahkan Goliat, tapi Tuhan tampilkan seorang anak yang bisa melepaskan mereka. Saya tidak tahu apa yang tidak mungkin bagi Anda saat ini, tapi yang jelas pada saat Anda mengalami kecemasan, pada saat Anda mengalami ketakutan, pada saat Anda mengalami kekhawatiran, apakah Anda punya prinsip seperti Daud? Aku mengenal Allah yang hidup itu. Kalau engkau kenal Allah yang hidup, bukan Allah ecek-ecek, bukan Allah main-main, bukan Allah yang punya mata tetapi tidak dapat melihat, punya kerongkongan tetapi tidak bisa bernapas, punya hidung tetapi tidak bisa menghirup, punya tangan tapi tidak bisa memegang, punya kaki tapi tidak bisa berjalan. Kita punya Allah yang sangat luar biasa. Jadi tetaplah bersama dengan Allah. Daud menantang ketidakmungkinan. Daud atau David believes in the impossible things. Jadi dia meyakini apa yang percaya kepada yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi kalau Anda menantang ketidakmungkinan, Anda tidak boleh menggunakan kekuatan Anda. Jadi kita melihat bagaimana telah ketiga kali ini saya membawa bagaimana orang-orang yang hebat itu dalam Alkitab ada persamaan, tetapi ada juga hal-hal yang berbeda satu dengan yang lain. Tetapi pada prinsipnya adalah mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Allah, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dan ketika mereka melakukan itu, mereka melihat kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang tidak mungkin akan mungkin bagimu ketika engkau mau mengenal Allahmu yang hidup. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Percaya kepada Dia, serahkan semuanya bahwa Tuhan, aku percaya Engkau akan menyelesaikannya. Dan datanglah menyelesaikan masalahmu bukan dengan kekuatan, tetapi dengan kekuatan Allah. Dengan datang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu, biarkan itu sampai kepada setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarkan firman memberikan semangat baru dalam hidup kami, mengelola iman kami kembali supaya tetap segar di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa bagi umat-Mu yang mendengar, Tuhan memberkati, maupun mereka yang baru mendengar, Tuhan tolong Kau menghiburkan mereka. Terima kasih, kekuatan firman Allah menyertai mereka. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, diberkati bangsa dan negara kami, politiknya, ekonominya, manusianya diberkati oleh Tuhan, saling cinta kasih satu dengan yang lain, tidak memandang suku, agama, dan ras, tetapi kami bisa saling menghargai, menghormati, sekalipun kami berbeda dalam suku, agama, dan ras kami masing-masing. Oh Tuhan Bapa di surga, karena telah banyak orang-orang yang mau mengacaukan Indonesia ini dengan memecah belah atas kepentingan agama, atas kepentingan ras, dan lain sebagainya. Tetapi kami sebagai orang-orang percaya diajak untuk terus mengasihi siapapun, untuk terus berdiri di atas kebenaran, dan tidak membenci siapapun, dan tidak mencaci maki siapapun, dan tidak mengolok-olok siapapun. Tetapi sungguh-sungguh Tuhan, hidup dalam perdamaian, karena kami Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, walaupun kami berbeda-beda, tetapi kami satu Indonesia. Kami punya Pancasila Sakti yang begitu luar biasa yang mempersatukan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Itu sebabnya Tuhan tolong kami semuanya, anak-anak bangsa, sehingga kami melakukan yang terbaik, sehingga kami saling tolong-menolong satu dengan yang lain. Kami juga berdoa buat gereja-Mu Tuhan,
Tuhan tolong sahabat-sahabat kami dimanapun mereka melayani Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Bapa di surga, Tuhan sembuhkan mereka. Yang mengalami penganiayaan, ketidakadilan, hak-hak mereka diambil secara paksa. Tuhan tolong. Sehingga ada orang-orang yang akan memberitakan di media dan lain sebagainya untuk mengekspos segala perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Supaya mereka, Tuhan, yang mengetahuinya bisa bersuara. Sudah saatnya anak bangsa tidak masa bodoh terhadap lingkungannya, tetapi sungguh-sungguh melakukan apa yang baik dan benar, sungguh-sungguh melakukan yang berkenan di hadapan Allah. Tidak peduli siapapun itu yang melakukannya. Sebagai anak bangsa untuk hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Tidak boleh karena atas nama mayoritas mengangkangi hukum, merendahkan orang-orang yang tidak satu aliran dengan dia. Di dalam nama Yesus, Tuhan hancurkan itu semua. Terima kasih Tuhan. Dan mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, datang kepada mereka, kuatkan mereka, topang mereka. Biarkan mereka terus mempercayai Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan hadir dalam hidup mereka. Kau menguasai dan mengampuni segala dosa dan kesalahan mereka, Bapa di surga. Tuhan tolong, dan bagi mereka yang mau mengalami transformasi Tuhan, biarkan Kau datang kepada mereka. Tuhan tolong, baik itu pecandu-pecandu narkoba, Tuhan hadir kepada mereka, sehingga mereka, Tuhan Yesus, Kau pakai sebagai alat mempermuliakan Engkau. Apapun Tuhan profesi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi mereka mau datang kepadamu, Tuhan mau menolong mereka, sehingga mereka boleh berguna bagi nusa dan bangsa ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan kalau itu telah mereka lakukan hal-hal yang melanggar hukum, biarkan mereka, Tuhan, memproses diri mereka dan menyerahkan diri kepada pihak keamanan, atau bagi mereka yang kecanduan, mereka bisa menyerahkan diri untuk direhabilitasi. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan orang-orang muda adalah orang-orang muda yang penuh dengan kreativitas, orang-orang muda yang takut akan Tuhan, orang-orang muda yang berjalan dalam terang dan kebenaran Tuhan. Dan apabila mereka dipercayakan menggantikan kepemimpinan saat ini, Tuhan, mereka akan membawa Indonesia kepada negara yang lebih maju. Kalau Presiden kami saat ini telah membawa Indonesia kepada satu tahap yang sangat luar biasa, di mana Indonesia mengalami banyak kemajuan, dan bangsa-bangsa di luar sana juga menghormati begitu luar biasa. Dan akan tampil bagi kami generasi ke depan orang-orang yang hebat atau pemimpin-pemimpin dalam periode 5 tahun ke depan. Orang-orang hebat yang akan membangun Indonesia, orang-orang yang takut akan Tuhan, yang membangun Indonesia ini, Tuhan, yang mengasihi rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ataupun mereka gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RT, mereka yang mencintai rakyatnya. Itu yang kami dambakan atas bangsa ini. Dan itulah sebabnya supaya bangsa ini mengalami sejahtera. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, Engkau telah sembuhkan mereka, apapun sakit penyakit mereka, di dalam nama Yesus. Baik itu yang COVID, baik itu yang sakit apapun, kelemahan apapun, selalu ada mujizat dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bagi kita yang sudah menerima Yesus, tetaplah pegang Yesus dalam hidupmu. Dan bagi Anda yang sudah ditolong, Tuhan berkenan. Apabila pagi ini Anda mau keluar rumah, jangan lupa, ingat. Selalu memakai masker. Ya, lalu kedua, mencuci tangan dengan hand sanitizer. Yang ketiga, itu menjaga jarak. Yang keempat, itu menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Yang keenam, yang tak kalah pentingnya, yaitu berdoa untuk dirimu, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk masyarakat, berdoa untuk bangsa dan negara. Dengan satu harapan kita bersama, pandemi berlalu, ekonomi kita diberkati, semua kembali bergairah karena Tuhan melawat Indonesia. Kasihnya, kemurahannya, kekuatannya, Allah yang hidup itu melawat Indonesia. Puji nama Tuhan.
Allahku akan mencukupi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran firman Kristus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan hati akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kita disebut orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia. Dan perlu kita ingat satu lagi, apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga demikian kepada mereka. Apa saja yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Menangislah dengan orang yang menangis, tertawalah dengan orang yang tertawa. Puji nama Tuhan. Doa dan harapan saya setiap kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Puji nama Tuhan. Indonesia diberkati oleh Allah yang hidup itu. Shalom Indonesia, Salam Nusantara. Amin.